Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi ya di minggu keempat pada bulan Januari di tahun 2021. Gimana adik-adik? Tetap sehat ya, tetap semangat dan selalu setia. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah ini, ibadah online PLKPA GPB Anugerah Bekasi. Kita mau satukan hati kita mau persiapkan hati dan pikiran kita akan mulai ibadah. Sebelum itu, kita akan bersaat teduh. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan menyanyikan satu lagu puji-pujian dari Kidung Ceria. Adik-adik, kita akan mulai ibadah. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Di pagi hari ini Tuhan Yesus sudah kumpulkan kami lewat online, Tuhan, ibadah online PLKPA GPB Anugerah Bekasi. Pada minggu pagi ini, Tuhan, sebelum kami memulai ibadah, Tuhan memberkati ibadah online kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan berkati kami, dan biarlah apa yang nanti kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong Tuhan persiapkan hati kami, kakak-kakak layan yang sebentar akan melayani, biarlah Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 8 ayatnya yang kedua. Mazmur 8 ayatnya yang kedua di bawah perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Demikian Mazmur Pujian pada minggu hari ini.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mendengarnya dengan baik, sehingga boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi firman-Mu yang nyata Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik, selamat pagi. Kembali lagi dengan Kakak Rahel. Nah, adik-adik, Kakak Rahel mau nanya nih, siapa di antara adik-adik yang dapat menyebutkan apa arti dari percaya dan mempercayai? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang penderita kusta ketika dia melihat Tuhan Yesus bersama orang banyak turun dari atas bukit. Si penderita kusta ini mendatangi Tuhan Yesus, adik-adik. Dengan penuh rasa percaya, si penderita kusta ini berlutut dan memohon kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Wah, sikap apakah yang ditunjukkan oleh si penderita kusta itu ya adik-adik? Apakah dia percaya kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya sehingga memohon kesembuhan? Ternyata dia bukan hanya sebatas percaya loh adik-adik, tetapi mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Buktinya apa? Perhatikan kata Tuhan yang dipakai si penderita kusta adik-adik dari bahasa Inggris Lord. Adik-adik pernah mendengar istilah Lord of the Lord? Tuhan di atas segala Tuhan, yang artinya si penderita kusta itu benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang artinya kehebatan yang dimiliki Tuhan Yesus di atas kehebatan siapapun juga. Nah, apakah kehebatan Tuhan Yesus itu? Yuk kita membaca Injil Matius 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga adik-adik. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah adik-adik, hebat ya Tuhan Yesus adik-adik. Hanya dengan menyentuh dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir," penyakit kusta yang diderita oleh penderita kusta itu langsung sembuh. Nah, apakah adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus mampu memberikan kesembuhan bagi adik-adik? Nah, apakah adik-adik berani mempercayai bahwa dunia akan sembuh dari COVID? Jikalau adik-adik hanya percaya, ya sudah sampai di situ saja. Tetapi kalau sampai mempercayai, maka adik-adik akan memiliki kepatuhan, ketaatan dan ketekunan untuk melakukan suatu perintah. Jikalau adik-adik mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus, maka adik-adik akan yakin memakai masker dengan benar, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak akan dapat menjauhkan adik-adik dari serangan virus corona. Adik-adik akan melakukannya dengan penuh sukacita, tidak marah-marah dan terpaksa, dan adik-adik pun akan rajin mencuci tangan. Dan yang paling utama adalah adik-adik benar-benar patuh menjaga jarak. Salah satunya, sebosan apapun adik-adik di dalam rumah, tetap berada di dalam rumah ya adik-adik, mencari berbagai aktivitas. Anak-anak yang mempercayai kuasa Tuhan akan tumbuh menjadi anak-anak yang kreatif dan sehat. Nah adik-adik, karena si penderita kusta itu bukan hanya percaya, tetapi mempercayai kekuasaan Tuhan Yesus, dia dengan penuh keberanian mendatangi Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa saja yang harus mempercayai kekuasaan Tuhan Yesus? Ya, semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, ya kita semua. Namun, bentuk dari mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus harus ditujukan dari sikap rendah hati, ketaatan dan kepatuhan. Mengapa? Supaya kita dapat mengajak semua orang untuk mempercayai bahwa dalam kerendahan hati, ketaatan dan kepatuhan, kemahakuasaan Tuhan Yesus itu akan nyata bagi semua orang. Sudahkah adik-adik mempercayai Tuhan Yesus?
Ayo, pilihlah perilaku yang menunjukkan sikap mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah berkati kami hingga saat ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa syafaat. Tuhan memberkati gereja kami, Gereja GPIB Anugerah Bekasi. Tuhan memberkati pendeta kami, pelayanan-pelayanan kami, para kakak lain. Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, bahwa sekarang ini bangsa kami sedang terjadi banyak bencana alam. Tuhan memberkati mereka, kiranya mereka yang terkena bencana, Tuhan memberkati mereka, makanan mereka, obat-obatan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati untuk pemerintah kami, dari presiden, menteri-menteri hingga yang terendah RT RW. Tuhan memberkati mereka dalam menata bangsa kami, dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang sakit dan menderita. Tuhan memberkati orang sakit yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati juga kesehatan mereka, obat-obatan yang mereka makan, kiranya mereka dapat pulih dan dapat beraktivitas kembali. Inilah doa kami Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, waktunya memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan, nanti diberikan ke orang tua, agar orang tua yang menyetor ke gereja. Lagu persembahan kita nyanyikan Berilah Yang Baik.
adik-adik, sekarang kita waktunya berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh beribadah. Dan tadi kami juga boleh memberikan persembahan kami, Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami agar boleh menjadi berkat untuk gereja dan pelayanan kami. Dan Tuhan juga Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik, tiba waktunya di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan satu buah lagu, Tiap Langkahku. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu pada hari ini berguna bagi kegiatan kami sehari-hari, dan kiranya firman-Mu pada hari ini selalu menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Nah adik-adik, ibadah pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan ya adik-adik. Tetap terus cek di YouTube channel Pelayan Anak GPIB Anugerah Bekasi. Adik-adik jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan paling penting selalu jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Bye-bye.